Hello parents. Tantrum merupakan suatu kondisi yang umum dialami oleh anak-anak, khususnya di usia balita. Saat anak mengalami tantrum, maka anak akan meluapkan emosinya yang meledak-ledak, baik dengan teriakan, amukan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin membuat parents kesal. Namun perlu disadari, jika memang tantrum ini merupakan bagian dari fase perkembangan anak secara emosional, sehingga penting sekali bagi orang tua untuk mengenali beberapa hal yang memicu terjadinya hal ini serta cara bijak untuk mengatasinya. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang bisa memicu tantrum pada balita serta cara untuk mengatasinya. Yuk kita bahas, parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan akan suatu respon emosi yang ia terima. Perlu kita sadari, jika temperamen setiap anak tidaklah sama. Ada beberapa anak yang bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya memiliki temperamen yang lebih tenang. Kondisi ini mempengaruhi seberapa cepat dan kuat reaksi si kecil terhadap beberapa hal yang membuatnya frustasi. Sehingga anak-anak dengan temperamen yang aktif mungkin akan lebih kuat dan cepat dalam merespons sesuatu hal yang membuat ia merasa frustasi. Untuk mengatasinya, latihlah anak untuk dapat mengontrol emosinya dengan baik dengan cara memberikan pengertian dan afirmasi, bermain bersama dan mengenalkannya aturan-aturan dasar yang tidak boleh ia lakukan. 2. Stres, lapar, dan lelah. Beberapa kondisi pada tubuh seperti stres, lapar, dan haus juga cenderung membuat anak untuk bersikap agresif dan memicu munculnya tantrum. Saat anak mengalami kondisi tersebut, maka biasanya segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan menjadi serba salah, sehingga anak kebingungan akan hal tersebut dan meluapkan dalam bentuk ledakan emosi. Tindakan agresif tersebut terjadi akibat anak sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Untuk mengatasinya, tenangkanlah anak dengan pelukan, sentuhan, dan penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. 3. Berada di situasi yang tidak bisa diatasinya. Pemicu lainnya dari tantrum pada balita adalah saat ia berada dalam situasi atau kondisi yang tidak bisa diatasi olehnya, sehingga kejadian atau peristiwa tersebut membuatnya merasa frustasi dan meluapkan emosinya dengan mengamuk. Beberapa contoh situasi yang tidak bisa diatasi anak misalnya saat mainannya direbut, merasa bosan atau ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu. Untuk mengatasi hal tersebut, ajarkanlah pada anak untuk menyampaikan keinginannya dengan baik tanpa perlu berteriak atau mengamuk. 4. Emosi yang kuat. Beberapa emosi yang dirasakan anak seperti cemas, takut, malu, amarah, khawatir yang begitu kuat juga bisa memicu terjadinya tantrum pada anak. Misal saat anak berada dalam lingkungan yang baru atau saat keinginannya tidak terpenuhi. Perlu parents sadari jika hal tersebut adalah normal, namun yang terpenting adalah mengajarkan si kecil mengenai bagaimana seharusnya ia bersikap. Selain dari kata-kata, orang tua juga perlu memberikan keteladanan serta menerapkan pola pengasuhan yang konsisten dan disiplin agar anak tidak selalu bersikap buruk terhadap emosi-emosi negatif yang dirasakannya. Nah, itu dia parents, beberapa hal yang bisa memicu tantrum pada balita serta tips untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.